Selama bertahun-tahun masalah label halal ditangani MUI tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Triliunan rupiah diraup dari jual beli label halal. Dan jual beli label halal tersebut tidak hanya dalam negeri, melainkan juga luar negeri. Misalnya daging sapi impor wajib menggunakan sertifikat halal MUI yang harus diperbaharui per 2 tahun. Padahal ribuan ton diimpor per tahun. Belum bisnis makanan kemasan lainnya dari berbagai negara yang wajib dihalalkan oleh MUI. Petinggi Majelis Ulama Indonesia diduga memainkan izin pemberian sertifikat halal di Australia dan negara lain. Ada setoran untuk mereka. Demikian laporan majalah Tempo edisi Februari-Maret 2014 silam. Pada Juli 2019 lalu, di laman tirto.id menurunkan laporan panjang bertajuk MUI versus Halal Kontrol Jerman, dugaan pemerasan demi stempel halal. Selain tidak transparan keuangannya dan berbau pemerasan penerapan label MUI, juga makin ngawur. Produk-produk yang tak jelas kaitannya dengan kehalalan konsumen dilabeli halal. Contohnya cat tembok, makanan kucing, kulkas, dan lain-lain. Kini kewenangan dan pesta pora pengurus MUI, ormas yang didirikan oleh Presiden Soeharto 1975, akhirnya diambil alih oleh negara. Diputuskan sejak 10 Februari 2022 lalu dan berlaku mulai 1 Maret 2022. Label halal resmi diambil alih oleh negara. Gus Yakut menegaskan, label halal tidak lagi milik MUI, tapi menjadi kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH, Kementerian Agama. Ini gebrakan dan langkah berani yang dilakukan Menak Yakut Holil Qomas. Tidak heran jika ada anggapan bahwa pengambil alihan label halal dari MUI ke negara merupakan cara Gus Yakut membunuh MUI secara pelan-pelan. Label halal Indonesia juga memasuki babakan baru dengan logo yang berasal dari budaya Indonesia, tidak kearab-araban. Khususnya dari wayang berbentuk gunungan dan motif surjan atau lurik gunungan pada wayang kulit yang berbentuk limas lancip ke atas. Bentuk gunungan itu tersusun dalam rupa kaligrafi huruf Arab yang terdiri atas huruf H, lam alif, dan lam dalam satu rangkaian sehingga membentuk kata halal. Kata Akil Irham dari Kemenak yang dikutip dari keterangan tertulisnya. Label halal yang berbentuk gunungan menggambarkan bahwa semakin tinggi ilmu dan semakin tua usia, maka manusia harus semakin mengerucut, golong gilik, manunggalik jiwa, rasa, cipta, karsa, dan karya dalam kehidupan, atau semakin dekat dengan Sang Pencipta. Sedangkan motif surjan atau lurik yang sejajar satu sama lain juga mengandung makna sebagai pembeda atau pemberi batas yang jelas. Menurut Akil Irham, hal ini sejalan dengan tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia untuk menghadirkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Soal desain logo halal baru dari Kemenak, banyak yang protes. Ini sesuatu hal yang wajar karena bisa sangat subjektif. Apalagi ada kesan Jawa sentris dan memakai seni kaligrafi sehingga dianggap lebih sulit dibaca. Lebih-lebih kalau ditarik ke ranah politik justru makin rumit. Tapi mau pakai kaligrafi atau huruf Arab normal atau dibentuk mirip wayang, kubah, bulan, bintang atau Monas sekalipun tidak terlalu penting. Karena yang jauh lebih penting itu tulisan halal dalam huruf Latin yang besar. Kenapa itu lebih penting? Jangankan di dunia,
Di Indonesia, yang negeri Muslim dan dekat dengan tradisi atau budaya Arab saja, masih banyak Muslim yang tidak bisa baca bahasa Arab. Apalagi di dunia. Di dunia, kebanyakan orang jauh lebih kenal huruf Latin dibanding huruf Arab. Bayangkan, seorang yang baru masuk Islam, mualaf, yang lahir dan besar di negara non-Muslim, pasti sulit membacanya. Beberapa logo halal di dunia malah ada yang tidak pakai tulisan Arab sama sekali. Justru banyak logo halal malah menampilkan tulisan Arab dan Latinnya dalam ukuran kecil. Sudah logonya kecil, tulisannya kecil pula. Ini kan malah bikin susah konsumen, apalagi kalau desain produknya banyak tulisan dan gambarnya. Dibandingkan dengan logo halal lainnya di dunia, positifnya logo baru ini termasuk yang huruf Latinnya paling besar dibanding dengan logo halal lain di dunia. Bahkan ukuran logo dicetak kecil pun tulisan halalnya masih relatif dapat terbaca jelas. Jadi waktu pertama kali lihat logo ini, perhatian kita bukan ke bentuknya, warna atau apapun itu, tapi langsung ke huruf Latinnya. Karena yang mengerti bahasa Arab tidak akan kesulitan memahami logo apapun. Tapi untuk yang tidak bisa baca bahasa Arab, tetap bisa baca logonya dengan jelas. Ini esensi utamanya. Semoga perpindahan kewenangan dari MUI ke negara lewat Kemenak tidak memindahkan dari mulut buaya ke mulut singa. Sebab untuk urusan duit tak kenal agama. Siapa saja, termasuk bergelar kiai, haji, atau ulama sekalipun, kemaruk juga. Contohnya para petinggi MUI selama ini. Juga menteri agama yang sudah dijebloskan ke bui lantaran korupsi. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.